Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini ya kita jumpa lagi di dalam kajian 2 mingguan dari kelompok kita Al-Cita. Alhamdulillah kita bisa istiqomah menjalankan ini selama pandemi ini. Setelah pandemi pun juga masih rajin sampai diingatkan oleh Ustadz Budi jangan lama-lama karena sudah putarannya sudah kenceng lagi nih kayaknya begitu. Saya pun diminta Cak Igos bisa nggak? Aduh ya mudah-mudahan bisa. Biasanya nggak bisa karena ngantornya udah setiap hari. Tapi alhamdulillah kita bisa menjaga keseimbangan itu dan ini bagian dari amal ibadah kita mudah-mudahan. Shalawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu penerus risalahnya. Alhamdulillah kita jumpa ini tidak boleh lama-lama kata Ustadz Budi ya. Ya, karena kita harus mengaji. Jadi saya tidak perlu membacakan CV-nya karena sudah sangat terkenal sekali. Apalagi wajahnya mirip Mas Sahrul ini. Jadi ini kali kedua saya memoderatori beliau ya. Tapi saya penasaran sebenarnya dengan judul yang sangat sederhana sekali. Mungkin kita back to basic ini ya. Tentang adab menuntut ilmu, belajar atau mengaji lah ya. Ini cocok sekali. Pasti Mas Budi banget ya beliau ini sangat luar biasa. Langsung saja kita langsung pada materi supaya dapat daging semua. Nanti kalau ada kesempatan dan tanya jawab dipersilakan. Kami persilakan kepada Ustadz Budi, silakan Mas. Baik, Mas Imam, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita belum membaca basmalah ya tadi ya. Baik, kita mulai kajian kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pertemuan kita yang singkat ini bisa membawa keberkahan buat kita dan insya Allah apa yang kita dapatkan ya bisa diamalkan, bisa menjadi manfaat terutama buat saya sendiri nih Mas Imam. Sebetulnya saya ingin memotivasi diri lah ya, syukur-syukur bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Terima kasih nih Mas Imam, saya sungguh berbahagia dimoderatori oleh orang yang saya sebetulnya sangat iri gitu ya dengan aktivitas Mas Imam yang tiap pagi ya sharing ini. Aduh, saya kapan bisa rutin ya? Sebetulnya sudah pernah menjalankan tuh kalau ngelihat Mas Imam share itu ya jalan kaki sama istri saya putar komplek ya 1 hari 2 hari, kemudian ada acara apa batal lagi gitu ya. Lama-lama banyak batalnya daripada mungkin kapan-kapan Mas Imam sharing bukan soal olahraganya, soal konsistensinya itu bahwa setiap hari meskipun berapa ya setengah jam gitu ya Mas Imam ya. Iya, harus setengah jam supaya konsisten. Kalau lebih pasti jadi alasan. Betul. Iya. Aduh, ini terima kasih ya. Saya diberikan kepercayaan lagi oleh teman-teman untuk sharing ya apa yang pernah saya dapatkan atau kita semua. Sebetulnya benar tadi kata Mas Imam bahwa materi ini sangat-sangat sederhana ya, tapi prakteknya di lapangan tidak sesederhana itu dan kebanyakan kekacauan di dunia yang saat ini kita alami ini karena masalah kurangnya adab dalam mencari ilmu. Jadi adab di sini tidak sekedar bahwa kita unggah-ungguh, toto kromo ya, sopan santun ya, tapi adab dalam makna yang luas. Ya, jadi dikatakan kalau orang mempunyai ilmu itu, apalagi ilmu yang tinggi, apalagi ilmu yang bisa berpotensi merusak gitu kan, seperti anak kecil itu diberi pedang gitu. Ya, anak kecil diberi pedang. Jadi orang mendapatkan ilmu atau diberikan ilmu tanpa
dibarengi dengan adab, itu seakan-akan orang itu memegang pedang, anak kecil memegang pedang. Kita tahu kalau anak kecil memegang pedang, kita kan was-was ya, hati-hati, nanti kena orang lain, nah gitu. Ya. Dan biasanya kalau tidak diingatkan, maka dia bisa saja tebas kanan, tebas kiri, bahkan melukai orang-orang yang dicintainya, termasuk mungkin orang tuanya dan sebagainya. Maka sangat penting ya menguasai atau menempelkan atau mendahulukan adab daripada ilmu yang ingin kita capai. Ya, banyak orang di dunia ini yang melakukan kejahatan-kejahatan itu orang pinter, nggak ada orang korupsi, orang bodoh gitu ya, nggak ada orang melakukan kejahatan, nembak orang ya, nembak anak buah kemudian membuat skenario-skenario yang demikian canggih ya, walaupun wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin ya. Kalau ada orang jahat bikin makar, Allah juga bisa bikin makar ya, makar dalam arti yang positif, dan makar Allah lah yang paling baik, the best gitu ya. Nah, itu siapa yang melakukan? Orang-orang yang pintar, orang yang belajar, orang-orang yang makan sekolahan gitu ya, yang tadi mendapatkan ilmu tapi tidak dibarengi oleh adab. Itu pengantarnya seperti itu. Kalau Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas itu seorang ilmuwan, cendekiawan, intelektual Muslim terbesar abad inilah boleh dibilang ya. Beliau tinggal di Malaysia, tapi sebetulnya asli Bogor itu ya, lahir di Empang ya, Arab Empang, kemudian pergi ke Malaysia dan menjadi ilmuwan, cendekiawan, ulama Muslim di sana. Beliau mengatakan begini, permasalahan umat Islam selama ini adalah the loss of adab, ya, hilangnya adab, hilangnya rasa adil di dalam dirinya. Adil itu adalah wat usyai fi mahilihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zalim, ya, zalim wat usyai fi ghairi mahilihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, yang paling parah adalah menempatkan ilmu tidak pada tempatnya, ya, termasuk ilmu tentang agama, ya, di mana manusia sekarang lebih mengedepankan ya ilmu-ilmu umum tanpa membekali ilmu agama, ya. Kalaupun ada ilmu agama pun adabnya itu tidak disertakan, ya. Makanya tadi orang daya rusaknya akan lebih banyak ya adalah orang yang berilmu tapi dia tidak beradab ya. Makanya ayo sekolah, ayo menuntut ilmu yang tinggi ya. Nah, kalau tidak dibarengi dengan adab, maka orang ini akan merusak ya, akan membuat kekacauan dan akan melukai atau membahayakan orang lain. Ini bahayanya orang kalau menuntut ilmu tidak disertai oleh adab. Nah, sekarang kita akan melihat. Ini boleh saya share screen ya. Adab dalam menuntut ilmu. Ya, ini saya mengambil dari apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama abad kedua Hijriah, ya, terlahir tahun 150, wafat 204, ya. Jadi usianya itu 54 tahun. Ya, seperti kita ya, kita ini rata-rata 53 ya, 53 jalan 54. Imam Syafi'i ini orang hebat ya. Jadi beliau 6 tahun sudah hafal Al-Qur'an, 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta ya. Kitab Al-Muwatta itu adalah kitab hadis karangan Imam Malik, gurunya. Ya. Jadi ketika berguru pada Imam Malik ya, beliau itu antri ya. Antri untuk istilahnya dites gitu ya. Nah, ada asisten-asistennya yang berseliweran begitu ya, melihat banyaknya antrian. Nah, Imam Syafi'i membacakan kitab Al-Muwatta yang sebetulnya nanti itu akan dipelajari ya bersama Imam Malik, tapi beliau sudah hafal duluan. Makanya langsung dipanggil, langsung dihadapkan kepada Imam Malik dan langsung angkat sebagai murid ya, dan beliau mengatakan umur 15 tahun saya sudah menjadi mufti ya. Mufti itu artinya orang yang mempunyai hak untuk berfatwa ya. Jadi benar-benar sudah jadi ulama besar ya, karena kalau ulama doang dia belum bisa berfatwa ya.
tapi ulama yang dia sudah menguasai segala macam ilmu. Bayangkan umur 15. Ya. Dan beliau banyak menulis diwan. Diwan itu kayak syair-syair gitu ya. Karena beliau ini pakar di bidang bahasa Arab. Ya, ketika kecil oleh ibunya itu disekolahkan di orang-orang Badui. Jadi kalau di Jazirah Arab, bahasa yang masih murni, ya, yang masih belum tercemar dengan bahasa-bahasa pasar atau prokem gitu ya, kalau bahasa kita ya, istilah lama ini bahasa prokem ini, itu adanya di orang-orang suku Badui itu. Makanya orang-orang kota yang ingin anaknya itu bahasanya, tutur katanya bagus, ya, disuruh tinggal bersama dengan masyarakat Badui di kampung-kampung itu, ya, karena di sanalah letak bahasa Arab itu pertama atau yang masih murni itu diberikan. Ya, nah, Imam Syafi'i termasuk masa kecilnya berada di suku-suku Badui itu yang dikirim oleh ibunya. Nah, kalau di pesantren ini dilakukan ya, tapi karena saya nggak hafal ya, juga bukan lulusan pesantren ya, hanya belajar saja, maka saya nggak hafal nazomnya. Tapi yang penting isinya ya. Baik, ada 11 ya. Ada 11 adab dalam menuntut ilmu. Yang ini insya Allah ya, insya Allah kita tidak setback ke belakang. Karena apa? Kita kan menuntut ilmu tiap hari. Ya, kita baca buku, berguru sama ustadz, berguru sama dosen. Itu kan setiap hari, setiap saat. Dan kalau kita belum menerapkan adab itu, yang kita terapkan mulai sekarang dan seterusnya. Ya, kita tidak perlu kita merasa feedback. Kalau kita itu punya anak kecil, nah ini diajarkan sejak kecil, ya ini sangat bagus. Nah, buat kita orang tua, ya usahakan memberikan nasihat kepada anak itu bukan soal ilmunya, tapi ilmu yang disertai oleh adab. Ya. Ada Imam Malik ya, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i yang tadi disebutkan mengarang atau menulis kitab Al-Muwatta. Pada saat Imam Malik itu masih kecil, masih anak-anak, dia akan berguru pada seorang ulama besar namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Ya. Nah, ketika akan berangkat, ibunya menahan. Sebentar, jangan berangkat dulu. Ya. Ternyata beliau ini Imam Malik yang masih kecil itu kayaknya biasa-biasa aja, mungkin seperti kayak mau main gitu ya. Dipanggil, dipakaikan kain namanya mismaroh. Ya. Kemudian ibuku memakaikan aku pakaian mismaroh. Mismaroh itu semacam jubah. Jadi kayak kita kayak pakaian ulama-ulama begitu. Kemudian kayak kita mau wisuda itu ya, itu kan sebetulnya wisuda, toga dan jubah itu mengambil dari peradaban Islam. Nah, setelah dipakaikan itu dipakaikan topi, ya peci lah bahasa kita ya, peci. Kemudian diikatkan surban gitu. Ya. Nah, setelah semua lengkap itu ya, belajarlah dengan pakaian ilmu. Jadi ibunya mengatakan demikian. Jadi adab sebelum belajar itu termasuk pakaiannya ya, termasuk kita seperti ini ya. Sebetulnya ada adab-adabnya ini ya untuk mendapatkan keberkahan. Dan sebelum berangkat ya ibunya memberikan nasihat gini, belajarlah dari Rabi'ah Ar-Ra'i ya, sebelum kamu ambil ilmunya, kamu ambil adab-adab yang ada pada dirinya. Jadi perhatikan dulu akhlaknya sang guru sebelum kita mengambil ilmunya. Ya, pengajiannya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i, ya. Muridnya Imam Syafi'i itu ribuan, ya. Disebutkan ada 5.000 santrinya, ya, yang mendengarkan Imam Ahmad itu atau belajar pada Imam Ahmad. Nah, yang menulis hadis, ya, jadi Imam Ahmad itu mengajar hadis. Ya, karena beliau punya kitab musnad juga kayak Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta. Kalau Imam Ahmad ya musnad Imam Ahmad. Nah, yang menulis hadis itu hanya 500 orang atau 10% aja. Yang lainnya
ya belajar adabnya Imam Ahmad. Ya, coba orang hanya belajar perilakunya Imam Ahmad itu dilihat saking bagusnya akhlaknya beliau, tuh orang hanya ingin belajar itu saja. Nah, makanya orang boleh tinggi ilmunya, tapi kalau tidak punya adab, ya selesailah gitu ya. Nah, kalau bisa orang itu jangan dikasih ilmu kalau dia itu mempunyai akhlak yang jelek, ya, malah bahaya. Baik, ini ada 11 yang biasa dibacakan atau dinazomkan di santren-santren. Kita lihat satu persatu. Nomor 1, ya ada belajar itu ikhlas karena Allah. Ya, niat ini sangat penting, ya, karena kata Rasulullah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, innamal a'malu, segala macam perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau kita sholat di waktu subuh 2 rakaat, ya, itu kita yang melihat tidak tahu dia sedang sholat qobliyah subuh, ya, atau sholat fajar yang disebut-sebut nilainya sama dengan dunia dan seisinya, atau lebih baik daripada dunia dan seisinya, atau dia sedang sholat subuh karena sama-sama 2 rakaat. Yang tahu adalah dirinya sendiri. Taunya dari mana? Ya ketika awal tuh niatnya apa? Ya, ada orang satu sholat, ya sama-sama sholat kita nggak tahu, tapi di dalam hati dari 2 orang yang sedang sholat itu mungkin satunya ingin menyembah Allah dengan ikhlas, atau satunya lagi ada sebelahnya ada mertuanya dia, ya, atau ada kawan-kawannya dia pada sholat. Saya kalau nggak sholat nggak enak lah. Nah ini ya, ini dia nanti akan mendapatkan bahwa perasaan nggak enaknya itu hilang gitu, tapi pahala dari Allah enggak. Ya bahkan mungkin akan mendapatkan siksa karena perbuatan, ya, yang ingin dilihat, yaitu riya, sum'ah, itu termasuk kata Rasulullah itu riya kecil. Maaf, syirik kecil, ya. Jadi riya itu adalah syirik, naudzubillah, ya, tapi kecil. Ya, ini kan bisa menjadi besar, ya. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya, ya, orang akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia niatkan itu. Ya, biasanya hadisnya ini sampai di sini orang hafal, ya. Innamal a'malu binniyat, insya Allah semua hafal, ya. Dan ada tambahan wa innama likulli imri'in ma nawa. Tapi yang menarik sebetulnya lanjutannya, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang berhijrah, ya. Jadi asbabul wurud atau sebab turunnya hadis ini karena peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, ya, berangkat dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi niatnya itu hijrah ke Madinah itu mengikuti Rasul, mendapatkan pahala dari Allah karena Allah, atau apa? Nah, seterusnya adalah famangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha awin ro'atin yang kihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Ya, barang siapa yang hijrahnya itu karena, ya, dunia, karena harta, karena kekayaan, ya, karena sesuatu yang berbau dunia itu, awimroatin yang gehuha, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, ya, maka hijratuhu alama hajaro ilaih, maka dia akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan untuk hijrah ini. Jadi ada seorang bernama, laki-laki ini tidak disebutkan namanya, ya, ada seorang perempuan bernama Ummu Qais. Nah, ada seorang laki-laki yang tadi tidak disebutkan namanya itu suka dengan Ummu Qais, ya kan? Nah, Ummu Qais ini mensyaratkan kalau kamu mau sama saya, ya kamu hijrah, ikut saya hijrah ke Madinah, gitu. Nah, orang laki-laki ini akhirnya ikut hijrah, tapi karena ingin menikahi Ummu Qais, ya, bukan karena perintah Rasulullah, perintah Allah untuk hijrah. Maka para sahabatnya menyebut muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais, ya. Nah, sama-sama perbuatannya itu hijrah, tapi ada yang dapat pahala dari Allah dan Rasulnya, ada yang dapat wanita yang ingin dinikahinya, dapat harta dan sebagainya. Makanya ketika menuntut ilmu, sama-sama kita kuliah, sama-sama kita di TPB, ya, ada yang bareng saya kelompok 5, ada yang bareng Mas Imam kelompok 2, dan seterusnya, ya, sama-sama kita menuntut ilmu, tapi yang membedakan adalah niatnya ikhlas lillahi ta'ala atau tidak.
memang ya secara umum itu kita ingin kuliah, bekerja, untuk bekerja ya, mendapatkan pekerjaan sehingga kehidupan kita menjadi layak. Tapi ya niat yang paling dasar itu, ini niat yang ke-10 atau ke-16 itu bolehlah seperti itu. Niat yang pertama itu ikhlas lillahi ta'ala. Makanya sekarang kalau kita belajar lagi ya, Mas Imam ambil MM itu niatkan ya, atau direvisi lah kalau belum ya, revisi niat itu lillahi ta'ala. Karena Allah menyuruh kita, Rasulullah menyuruh kita. Ya, dan ilmu yang dipelajari ya ini apa namanya? Tolabul ilmi faridotun, ya wajib gitu ya. Berarti kita semua punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Faridotun ala kulli muslimin, tidak disebutkan apakah ilmu agama atau ilmu manajemen atau ilmu statistik dan sebagainya. Ya, jadi menuntut ilmu itu wajib, sehingga ketika kita ambil MM, ambil doktor, ya, atau postdoktoral misalnya itu ya, itu karena Allah menyuruh kita menuntut ilmu, ya, dan kita tahu keutamaan ilmu dan sebagainya. Nah, ini nazamnya atau tadi diwan ya, syairnya Imam Syafi'i ya, beliau berkata man talabal ilma lil ma'adi ya faza bi fadlin minar risyadi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat ya, yaumul ma'ad itu ya, sama dengan yaumul akhirat ya, maka dia akan mendapatkan atau akan ya bifadlin, kefadilan, keutamaan minar risyad ya, petunjuk atau hidayat ya. Fanalah husnan li talibihi bifatali nailin minal ibadi ya, kawan-kawannya akan menghormatinya, akan berbuat baik padanya ya, dan juga dia akan memperoleh kemuliaan ya, fadl dari hamba Allah, maksudnya dari manusia yang lainnya. Yang kedua, nah ya, adab untuk menuntut ilmu adalah meninggalkan perbuatan dosa. Inilah perbedaan ya, kita menuntut ilmu dalam Islam ya, bukan ilmu agama ya, ilmu semua ilmu ya, dengan di barat. Ya, di barat itu nggak ada hubungannya antara menuntut ilmu dengan maksiat. Kalau di barat misalnya ya, seorang dosen, seorang guru bertindak mesum ya sama murid-muridnya, itu mungkin nggak masalah kalau dilakukan di luar gitu ya. Nah, dalam Islam nggak bisa seperti itu ya, karena dosa atau maksiat inilah yang menyebabkan ilmu seseorang itu tidak menjadi berkah ya. Bisa jadi ilmunya banyak ya, tapi tidak berkah. Nah, kata Imam Syafi'i ya, beliau menulis syairnya ya, ini terkenal juga ya, syakautu ila waqi'in su'ahifti. Aku mengadu ya, ini ketika Imam Syafi'i masih menjadi murid ya, mengadu pada gurunya namanya Waqi ya. Aku mengadu pada guruku yang bernama Waqi ya, su'ahifti, akan susahnya hafalanku. Jadi ngafalin nggak masuk-masuk, atau belajar baca berulang-ulang nggak paham-paham gitu. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia memberikan irsyad, memberikan petunjuk, memberikan nasihat ya, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat ya. Jadi beliau ini apa namanya, Waqi ini ya, udah level wali ya, dia bisa melihat ya, bisa tahu bahwa Imam Syafi'i ini ya hafalannya lemah pada saat itu ya, karena melakukan kemaksiatan. Fa'ahbarani bi annal ilma nurun ya, dan kemudian Al-Waqi ini gurunya mengabarkan atau memberitahu padaku bi annal ilma, sesungguhnya ilmu itu nurun. Maksudnya nurun itu cahaya ya, bukan nurun dari orang tua. Kan ada anak kiai nggak mau belajar, katanya al ilmu nurun ya, ilmu itu nurun dari orang tua ke anaknya, bukan ya. Nur itu cahaya. Sebab ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi, dan cahaya Allah la yuhda li'asi, tidak akan ya ditempatkan atau diletakkan kepada orang yang maksiat ya. Ini terjemahan yang lengkapnya ya. Aku mengadu pada Waqi tentang kelemahan hafalanku. Ia pun memberikan nasihat agar aku meninggalkan maksiat.
Dia memberitahuku ya bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang maksiat. Jadi ceritanya Imam Syafi'i itu sedang menghafal di bawah pohon. Lalu ada seorang perempuan lewat, ya kena angin itu apa polok itu apa ya Mas? Polok mata kaki, ya mata kakinya itu tersingkap kena angin, terlihat ya kena angin, dia melihat sepintas terus dialihkan ke yang lain, ya langsung lengos begitulah ya, tidak dinikmati gitu. Jadi begitu ngelihat sepintas dia langsung, nah itu saja hafalannya jadi melemah ya. Nah subhanallah ya, kita zaman sekarang bagaimana nih? Bagaimana nggak hafalannya rontok semua kalau melihat zaman sekarang nih. Imam Syafi'i itu ya dia merasa bahwa itu perbuatan yang tidak baik, ya maksiat, dan Waqi pun mengerti, ya gurunya Waqi ini mengerti bahwa Imam Syafi'i telah melakukan ya satu perbuatan yang ya tidak pantas untuk seorang murid, tinggalkan, ya gitu kan. Dan setelah itu ya Imam Syafi'i hafalannya ya bagus lagi begitu. Nah ini menunjukkan pada kita ya dalam konsep Islamic worldview, ya sudut atau cara pandang Islam itu ya ada hubungan antara ilmu dengan perbuatan baik atau buruk, ya. Jadi ada perbuatan yang baik, apakah itu mengerjakan amal ibadah ya dan sebagainya, atau perbuatan maksiat ya itu berpengaruh terhadap ilmu. Buat orang Barat mungkin ini apa nih, nggak ada hubungannya. Orang kalau belajar matematika, fisika, kimia, biologi, ya kalkulus segala macam, ya udah belajarin aja, gitu kan. Nah, tapi karena seorang Muslim terikat perbuatannya itu ya dengan nilai-nilai, maka dalam Islam ya ada hubungannya. Inilah yang disarankan oleh Imam Syafi'i ya. Seorang ketika belajar ya hatinya, dirinya harus suci. Ya, tempatnya tuh wadahnya itu ya hati kita itu nur itu akan masuk ke situ ya. Kalau tidak bersih maka dia akan mental gitu cahaya ilmunya itu. Yang berikutnya adalah menuntut ilmu sejak dini, ya, sejak awal. Nah, kita udah 53 tahun, gimana nih? Ya tidak ada kata terlambat, ya. Kalau umur kita 90 tahun, ya maka umur 50 itu masih dini, ya enggak? Kalau kita belajar terus, ya dibanding orang belajar 5 tahun tapi umurnya mungkin cuma 20 tahun, gitu ya. Jadi apa namanya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Itulah proses belajar. Nggak ada itu. Ya, kalau gelar ada, ya paling tinggi doktor udah selesai. Ya, tapi proses belajarnya itu sampai mati. Makanya yang repot itu adalah orang sudah merasa magister, sudah merasa doktor, bahkan sudah merasa profesor, dia nggak belajar lagi. Padahal keliru itu. Ya, ya. Biasanya ini yang benar ini ya, orang kalau sudah jadi dokter dia akan merasa bahwa bebannya itu berat, ya, maka dia harus tahu ini, harus tahu itu, belajar ini, belajar itu, ya. Maka dimulai itu justru kalau dia sudah sampai pada posisi yang tinggi itu karena dia tidak mau apa namanya, ya itu sudah jadi dokter kok nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, ya. Makanya saya di Ibnu Khaldun itu ya karena latar belakang saya statistik, saya mengajar metodologi penelitian kuantitatif, ya istinya statistik begitu ya. Nah, sementara murid-murid atau mahasiswa kami ini kan rata-rata guru agama ya atau kepala sekolah Islam yang mereka sama sekali tidak tersentuh oleh penelitian kuantitatif. Banyak juga yang dari Timur Tengah ya, LC, MA itu banyak yang kuliah di tempat kami gitu. Nah, ketika disodori ya persamaan linear itu waduh pusing ya. Itu padahal baru awal ya. Nah, saya meyakinkan kepada mereka untuk mau belajar. Kenapa? Kalau Anda sudah jadi dokter di bidang pendidikan, orang nggak mau tahu. Ini dokter mesti ngerti ya. Kalau ditanyain sama ponakannya, tetangganya, atau temannya, tolong dong, ini bacanya gimana? Ya persamaan apa namanya linier dan sebagainya. Nah, jadi harus tahu. Makanya sudah dokter ya harus belajar lagi kuantitatif itu. Ya.
Nah, bagaimana kata Imam Syafi'i? Wa man fatahu at-ta'alimu waqta syababihi, ya, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Ini begini ya, barang siapa yang dia itu ya menyia-nyiakan atau membuang-buang waktu ta'limnya, waktu belajarnya di waktu muda, ya, fakabbir alaihi arba'an, ya, maka takbirlah kepadanya 4 kali, ya, li wafatihi, ya, karena dianggap dia sudah wafat, gitu ya. Kenapa 4 kali? Ya kalau kita sholat jenazah itu kan takbir 4 kali, gitu kan. Jadi apa namanya? Ya memang dalam Islam itu pekerjaan kita itu menuntut ilmu sejak ya kecil, dewasa dan seterusnya. Ya. Ini kata beliau, barang siapa yang kehilangan atau menyia-nyiakan waktu belajarnya pada waktu mudanya, takbirkan dia 4 kali. Ya kan, anggap saja dia sudah meninggal. Oh ini cuma sampai sini nih ya, ini kurang nih alatnya. Seorang pemuda akan berarti apabila dia berilmu dan bertakwa. Ya. Insya Allah kita masih muda ya, tergolong pemuda, ya, belum orang tua, ya, belum masuk lansia ini. Ya. Lansia 60 tahun berarti kita masih pemuda. Ya, Insya Allah kita yang masih ingin belajar, ayo ya, mari kita mulai, jangan sampai kita ditakwiri oleh orang-orang ya. Jika dua hal itu tiada, pemuda pun tak ada bermakna lagi ya. Jadi dinilai mempunyai nilai yang bagus, yang unggul seorang pemuda itu kalau dia berilmu dan bertakwa. Bukan yang dia naik Mercy, ya, bukan dia punya rumah di Pondok Indah, bukan dia punya saham di beberapa perusahaan dan sebagainya ya, tapi ilmu dan takwa. Yang keempat adalah mencatat ilmu yang dipelajari ya. Ini karena apa namanya kamera off ya, nggak tahu ya. Moga-moga yang sedang off itu ya mencatat juga gitu kan. Kenapa ilmu itu harus dicatat ya? Karena kata Imam Syafi'i ini ya, al ilmu soidun. Ilmu itu laksana binatang buruan. Ya, jadi kita itu zaman dulu ya, sekarang masih ada nggak? Sekarang jarang ya. Tapi kalau zaman dulu itu di antara hobi-hobi orang-orang tertentu itu berburu, ya, pergi ke hutan berburu, misalnya berburu kelinci atau berburu, kelinci terlalu kecil ya, berburu rusa ya, rusa atau kijang ya. Jadi ilmu itu laksana binatang buruan yang dia itu kan lari ke sana, lari ke sini untuk kita buru gitu kan. Wal kitabata qaiduhu. Sementara menuliskan ilmu itu ya, qaiduhu adalah pengikat dari si binatang buruan itu. Jadi binatang buruan sudah ditangkap, ya diikat supaya nggak pergi lagi gitu. Ya, qaid, ikatlah ya suyudaka binatang buruan kalian bil hibali alwasiqati, dengan ikatan yang kuat ya. Karena faminal hamakoti ya antasida gosalah ya, watat sarukhuwa baina alkholaihi toliqatan ya. Jadi kalau binatang buruan itu sudah ditangkap ya, atau si rusanya itu sudah ditangkap, maka ikatlah gitu ya. Ilmu itu bagian binatang buruan dan menulis adalah pengikatnya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Ya, kata pepatah Cina ya, sehebat apapun ingatan seseorang ya, secerdas apapun, seencer apapun otak seseorang, masih kalah dengan tulisan yang buram, gitu ya. Karena tulisan yang buram itu, misalnya kita ya, ini kemarin nulis apa ini kok tulisannya kayak cakar ayam gitu ya, tapi masih bisa dihubung-hubungkan. Oh iya ya, kemarin pelajaran ini. Kita masih ingat gitu ya. Dibandingkan dengan kita tidak punya catatan sama sekali pada waktu itu, kita ingatlah, nggak akan kita itu lupa. Nah itu jangan seperti itu. Mungkin Allah akan lupakan kita gitu ya. Tapi kalau dicatat itu adalah pengikatnya. Ya. Nah ini yang konyol, yang bodoh itu adalah kalau kita sudah berburu seekor rusa, ya tidak diikat, tapi dibiarkan lepas begitu saja.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam belajar itu ya kita harus punya guru. Dan guru ini ya menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu. Karena apa dalam Islam itu ilmu itu didapat dari apa namanya? Keberkahan seorang guru. Ya, makanya orang-orang pada ribut misalnya Industrial Revolution 4.0 ya. Ada MOOCs apa itu namanya? Massive Open Online Courses. Ya, jadi di mana-mana itu orang udah ada kursus, udah ada bahkan perguruan tinggi di luar negeri itu bisa buka di sini dengan cara online. Ya, misalnya ini ya, Harvard buka di Indonesia. Ya, ijazahnya sama. Ya, diakui oleh pemerintah. Ya orang mendingan ikut kuliah di Harvard ya atau MIT, Oxford, Cambridge ya. Habis semua itu kampus-kampus di Indonesia. Ya, jadi kata siapa waktu itu ya, sebetulnya yang menghalangi itu hanya peraturan menteri saja. Ya, peraturan menteri itu menghalangi kampus-kampus asing itu masuk ke Indonesia. Nah, kalau suatu ketika menterinya agak gila dikit itu ya, peraturan itu dicabut, ya sudah, kampus-kampus asing masuk, kampus-kampus kita itu mati. Nah, kalau yang didapatkan adalah knowledge, ya, ilmu doang, ya, maka kita bolehlah merasa gundah gulana dengan masuknya kampus-kampus asing. Tapi ilmu dalam Islam itu tidak sekedar knowledge, ya, ada skill-nya, ada attitude-nya, ada value-nya, ya, ada akhlak yang harus ditransfer. Makanya pendidikan itu sebetulnya tidak sekedar transfer knowledge, ya, beda dengan pengajaran. Kalau orang ngajar itu transfer knowledge, tapi kalau pendidikan itu transfer value. Jadi ada yang ditransfer nilai-nilai dari seorang guru. Ya, maka seorang guru itu atau dosen ketika dia ngajar, ya ilmunya disampaikan, tapi ada nilai-nilai yang diberikan di situ, ada nasihatnya, ada kebiasaannya dan sebagainya. Guru itu nanti akan dilihat ya sebagai role model atau sebagai teladan. Nah, kampus-kampus yang online itu ya tidak bisa memberikan keteladanan dari dosen. Ya, makanya untuk kampus pesantren ya, alhamdulillah kayak IPB itu sudah ada asramanya ya, asrama di tahun pertama, hanya di tahun kedua kan tiga sudah kos masing-masing. Tapi pada saat asrama itu mestinya ada bimbingan dari dosen-dosen ya yang menjadikan dirinya itu sebagai suri teladan, sikapnya ya, apalagi dalam belajar meneliti ya. Saya ingat tuh ya waktu kita masuk TPB itu ada guru agama perempuan siapa dia saya lupa namanya ya. Itu kita tidak diajari di pertemuan pertama itu kita diajari caranya belajar. Ya, di IPB ini berat. Ya, makanya caranya belajar begini ya. Nanti setiap hari Rabu ada tugas-tugas, nanti setiap hari Sabtu ada ujian. Ya. Nah, terus seperti itu bagaimana caranya belajar? Kita sementara Sabtu ujian, ada mata pelajaran yang lain itu diajarin. Jadi nggak sekedar kita belajar ilmunya doang, tapi ada nilai-nilai yang diturunkan. Nah, tapi ya kadang-kadang nggak semua guru itu baik ya. Dalam arti baik itu mungkin lemah lembut ya. Tapi ada guru-guru atau dosen yang killer gitu ya. Ini saya kok ketutupan ini ya. Gimana cara turun? Nah. Tasabar ala muril Java min muallim. Ya, bersabarlah kalian ya pada muril Java minal muallim ya, pahitnya terpaan atau gemblengan seorang guru ya, maka fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi ya, karena kalau kita itu nggak tahan itu ya kita mungkin bisa meninggalkannya itu nggak itu ya. Bentar, kok nggak bisa jalan ya. Karena kegagalannya itu karena kita meninggalkan guru ya. Barang siapa ya famalam yaduk ya murata'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak tahan dengan tadi ya mur itu pahitnya
terpaan gemblengan seorang guru saatan yang sebentar, ya sebetulnya kan kuliah kita sebentar ya, 4 tahun itu kan boleh dibilang sebentar dibanding hidup kita yang sampai sekarang mungkin sudah berapa tahun kita keluar dari kampus itu, mungkin 30-an tahun ya. Maka kalau kita tidak mau merasakan pahitnya gemblengan ketika belajar sebentar saja, ya, tajarru'adul jahli tula hayatihi, maka silahkan merasakan kehinaan karena kebodohan kita sepanjang hayat. Gitu. Ya, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat saja, ya, sesaat itu bukan 1 menit 2 menit ya, kita 4 tahun itu sesaat juga itu dibandingkan waktu yang lebih lama lagi. Sepanjang hidupnya dia akan menjadi orang hina karena kebodohannya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, mengatur waktu, manajemen waktu yang baik karena ilmu itu banyak sekali. Ya, yang harus kita pelajari banyak ya. Al ilmul katsir wal waktu qasir, gitu kan. Itu bahasanya. Ilmu itu banyak sementara waktu itu sedikit, ya, sedikit yang kita miliki karena umur kita hanya sekedar berapa ya, 60-70 tahun gitu kalau kata Rasulullah itu. La yablugul ilma jami'an ahadun. Orang itu tidak akan nyampe kepada keseluruhan ilmu satu orang pun. Lah, ya, tidak akan. Walau hawalatu al-fasana. Ya, meskipun dia itu belajar ilmu itu 1000 tahun. Ya, coba ya. Ini karena apa namanya? Apa sih istilahnya, spektrum ya, spektrum ilmu itu sangat luas ya. Innamal ilmu amikun bahruhu, sebetulnya ilmu itu sangat dalam, apa namanya, bahrun itu sedalam lautan ya, bukan lautan ya, samudra. Fahudu min kulli syai'in ahsanah, maka ambillah ilmu yang baik-baik saja, yang bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat kehidupan kita dunia akhirat. Jadi inilah yang disebut dengan kita memprioritaskan menuntut ilmu. Karena waktu kita terbatas. Ya, apalagi mungkin usia kita sudah 50 ya. Kata Rasulullah, umurnya umatku itu antara 60 70 ya, berarti kita kira-kira ini rata-rata ya, tidak mendoakan ya. Rata-rata ya berarti 7 tahun lagi kita ini. Nah, 7 tahun lagi ini kita mau belajar apa? Nah, buat teman-teman yang mungkin masih kurang dalam pelajaran agama, ya karena ini adalah fardu ain, ya, yang harusnya kita pelajari waktu SD, SMP dulu ya, tapi kita kelewatan atau mungkin kita dulu sekolah di sekolah Katolik, tidak belajar ilmu agama dengan benar. Ya sekarang saatnya waktu kita tinggal 7 tahun lagi, ya secara rata-rata. Tidak mendoakan ya, moga-moga kita semua panjang umur dalam keadaan sehat dan dalam kebaikan. Ya ini ya, tidak akan ada seorang pun yang mencapai keseluruhan ilmu, ya tidak akan ada lah, meskipun dia terus berusaha 1000 tahun lamanya, sesungguhnya ilmu itu bagaikan lautan, ya, yang sangat dalam. Sebab itu ambillah, ya, ambillah ilmu itu, ya, yang baik-baik saja, yang terbaik dari ilmu yang ada. Ya, ini prioritas dalam mencari ilmu. Berikutnya, menikmati ilmu yang dipelajari. Ini cepat saja ya, supaya nggak usah malam-malam ya Mas Imam ya. Udah jam 9 ini. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat Imam Syafi'i ya, mengatakan bahwa mencari ilmu itu sebuah kenikmatan. Ya, bahkan jauh dari kenikmatan duniawi. Beliau membandingkannya dengan kenikmatan duniawi. Coba kita perhatikan ya, ini langsung ke terjemahannya saja. Malam-malamku untuk mempelajari ilmu terasa lebih indah daripada bersentuhan dengan wanita cantik dan aroma parfum. Suatu ketika Imam Syafi'i ya bermalam ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, bermalam. Kemudian anaknya Imam Ahmad itu rupanya memperhatikan Imam Syafi'i. Nah, semalam tidur, ini kok nggak keluar wudhu sholat malam gitu kan? Kok tidur aja di kamar gitu. Terus lapor sama bapaknya. Itu guru bapak katanya orang hebat, ya. Tapi kok nggak sholat malam gitu kan? Nah, disampaikan kepada Imam Syafi'i, ya. Aku memang tadi malam tidak melakukan sholat malam, tapi tadi malam aku tidak tidur karena aku membahas
satu cabang ilmu ada sebanyak berapa ya, dia menyebutkan, mungkin saya lupa jumlahnya, mungkin katakanlah ada 30 masalah yang semalam aku pecahkan gitu ya. Jadi luar biasa ya. Bahkan beliau tidak tidur ya, tidak bercengkrama dengan anak istrinya ya. Mata penaku yang tertuang dalam lembaran-lembaran kertasku lebih nikmat daripada bercinta dan bercumbu ya. Ini sekali lagi hanya untuk perbandingan ya, makna kiasan. Tentunya beliau sendiri juga menikah, bercinta bercumbu juga sama istrinya. Menepuk debu-debu yang menempel di lembaran kertasku lebih indah suaranya daripada tepukan rebana gadis jelita ya, yang mana ini buat orang menjadi kesenangan ya, menjadi indahnya dunia. Tapi kata Imam Syafi'i ya, justru kalau kita sudah belajar atau ada buku-buku yang penuh debu ya, saya sendiri punya kebiasaan mencium-cium kertas buku. Nggak tahu ini normal atau enggak. Tapi kalau ada buku baru ya, saya lepas plastiknya, sebelum saya lihat isinya itu saya cium-cium, itu enak banget gitu. Atau ada yang seperti itu enggak, kawan-kawan? Yang berikutnya adalah berkumpul dengan orang yang berilmu dan soleh. Ya, wong kang soleh kumpulono. Ini salah satu adab dalam berilmu ya, menurut Ibnu Mubarak ya. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan, saya lebih suka berkumpul dengan para ulama untuk mendengarkan kisah-kisah mereka daripada belajar ilmu. Ya, karena apa? Karena di situ dia ada nilai-nilai seperti ini ya. Saya juga mendengarkan misalnya tadi yang saya sebut Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas itu, ada kawan-kawan yang berguru sama beliau. Itu kadang-kadang cerita begini, kalau menarik kursi itu dimarahi, ya, tolong ambilkan kursi. Ya, misalnya kita disuruh ngambil kursi, kemudian kursinya kita tarik, nggak boleh itu, ya, harus diangkat, ya, karena itu termasuk tadi ya, kurang adab terhadap kursi, sampai segitunya. Ya, terus dia selalu menulis dengan pensil ya, dia meraut pensil ya, cara merautnya itu ke dalam bukan keluar. Ya, hal-hal kecil semacam itu akhirnya kita tiru ya, untuk kita jadikan kebiasaan baik buat kita. Ya, itulah gunanya berkumpul dengan orang soleh untuk mendengarkan kisah-kisah, cerita-cerita dari mereka. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang berilmu dan bertemanlah dengan orang-orang saleh di antara mereka. Sebab berteman dengan mereka sangat bermanfaat dan bergaul dengan mereka akan membawa keuntungan. Janganlah engkau merendahkan mereka dengan pandanganmu, sebab mereka seperti bintang yang memberi petunjuk. Ya, tidak ada bintang yang seperti mereka. Ya, inilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Ya, jadi kalau kita ngumpul saja dengerin mereka itu ngobrol, itu sudah banyak ilmu yang kita terima dibanding kita membaca atau belajar satu bab ilmu, gitu. Ya, makanya kalau pengajian ya pulang biasanya ya jangan selesai jangan langsung pulang ya, ngobrol-ngobrol dulu. Nah di situ tuh biasanya banyak ilmu. Kita tahu bagaimana kebiasaan guru kita, ustadz kita, atau ulama ini yang kita tanya, atau dia bagaimana menjawab, terus sikapnya segala macam itu, saya merasa bahwa kalau bertemu dengan mereka itu lebih banyak ya dibanding ketika beliaunya menyampaikan tadi di podium gitu. Sama seperti wartawan ya. Wartawan itu kalau ada konferensi pers ya, meskipun itu isinya itu penting, tapi semua orang dapat. Nah, saya dikasih tahu Mas Saim Ukhrawi ya, ada yang kenal nggak itu, peternakan angkatan 18 ya. Kakaknya kawan kita itu Burhan Solihin, HPT 25 ya. Itu dulu beliau Pemra di Tempo, kemudian terakhir kalau nggak salah di Balai Pustaka ya. Jadi dia ngenasihati pada waktu itu kami di Republika, itu kalau sudah selesai konferensi pers jangan pulang. Ya, tungguin ngobrol sama si sumber berita ini. Galilah di situ. Ketika kita cuma berdua, bertiga, nggak banyak orang, pasti dia akan keluar informasi. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini menyamakan antara orang berilmu soleh ini dengan tadi informasi yang A1. Kesembilan, ya, mengembara mencari ilmu. Ya, jadi kita insya Allah ya orang-orang dari kampung, ya saya dari Pekalongan, ya teman-teman rata-rata kan dari daerah, dari IPB ya. Yang di IPB ini mencari ilmu dengan cara mengembara. Ya, itu sudah menjadi sunatullah dan kebiasaan para ulama zaman dulu. Ya.
mengembaralah, engkau akan mendapat sahabat-sahabat pengganti sahabat-sahabat yang ditinggalkan. Ya, alhamdulillah ya, meskipun kita punya teman-teman akrab pada waktu SMA, tapi ketika masuk ke IPB, kita punya teman-teman baru lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih kumpul di pengajian ini. Bekerja keraslah karena kelezatan hidup adalah dalam bekerja keras. Ya, jadi kalau kita capek bekerja, ya saya sudah pernah merasakan ya, ternyata nganggur itu capek juga, dan capek nganggur dengan capek kerja itu lebih enakan capek nggak kerja. Ya. Saya berpendapat bahwa air jika tetap di suatu tempat dia akan membusuk, ya, tergenang, ya, maka akan ada bibit penyakit, nanti ada lalat di situ dan sebagainya. Jika dia mengalir pasti akan bersih, ya. Kalaupun ada kotor, tapi kalau mengalir terus akan menjadi jernih. Dan kalau tidak singa, jika tidak keluar dari sarangnya maka dia nggak akan makan. Anak panah tidak akan meluncur dari busurnya kalau tidak, maksudnya kalau tidak dilepaskan, bukan tidak mengena ya. Anak panah itu jika tidak diluncurkan maka dia tidak akan mengena ke sasaran. Gitu. Kayak alhamdulillah kita dalam menuntut ilmu sudah kemana-mana ya. Ya buat teman-teman yang sampai ke luar negeri ya alhamdulillah ya, itu bagian dari tadi apa namanya rihlah ilmiah ya, jalan-jalan ke luar negeri sambil menuntut ilmu. Nah, yang ke-10 adalah menghargai pendapat orang lain ya, karena sudah dapat dipastikan ketika kita menuntut ilmu pasti ada perbedaan pendapat di situ. Ya, baik itu masalah yang utama atau usul maupun masalah yang cabang furu ya, yang sering diperdebatkan. Nah, bagaimana tata cara atau adab dalam menuntut ilmu? Salah satunya dengan menghargai pendapat orang lain. Ya, jika Anda benar-benar memiliki ilmu dan pemahaman tentang ikhtilaf, ya ikhtilaf itu perbedaan pendapat ulama dulu dan sekarang, maka hadapilah lawan diskusimu dengan tenang dan bijak. Jangan sombong dan keras kepala. Ya, memang penyakitnya orang berilmu itu biasanya sombong. Ya, seperti iblis ya. Iblis itu merasa dia lebih senior, lebih pintar, lebih dulu daripada Adam. Ya, ketika disuruh menyembah dia tidak mau. Ya, ana khairun minhu. Aku ini lebih baik daripada dia. Ya, khalaqtani min nar, ya, wa khalaqtahu min tin. Ya, aku diciptakan lebih baik, aku dari api, dia dari tanah. Ya. Dan ini menunjukkan ya orang yang sombong, orang yang emosional, logikanya nggak jalan. Kenapa? Lah kok argumennya itu api lebih baik daripada tanah. Ya, coba kita pikirkan. Ya, api itu kalau membakar tanah, ya tanah liat terutama ya, Nabi Adam kan terbuat dari dibuat dari tanah liat. Kalau suka ribut ya, orang suka ribut tuh dari tanah sengketa biasanya. Jadi kalau tanah liat itu dibakar itu akan makin kuat. Ya, bahkan ada api, cara memadamkannya ya kita taburi dengan tanah. Lah kok anak khairun minhu khalaqtani min nar, ya. Itu logikanya nggak nyambung ya, cacat logika itu kata orang filsafat itu. Ya. Nah, makanya jangan sombong ya. Dan ini kesombongan ini biasanya nempel sama orang berilmu. Nah, yang tidak mempunyai adab. Ya, makanya penting belajar ilmu itu sebelumnya adalah belajar adab dulu. Kata Ibnu Mubarak, saya belajar ilmu ya 20 tahun, tapi sebelumnya itu kami belajar adab 30 tahun. Jadi beliau itu belajar 50 tahun ya, 30 tahun di awal itu belajar adab dulu ya. Ya, kayak kita lihat film-film di Shaolin itu ya, mereka baru diajarin jurus ya setelah mengabdi berapa tahun, nimba air ya, fisiknya dilatih dulu ya, ke sungai ngambil air ya, kemudian membersihkan, enggak diajarin jurus dulu ya. Ketika adabnya sudah masuk, barulah sama guru Shaolinnya itu diajarin jurus ilmu bela diri. Sama sebetulnya dalam belajar itu kita diajari adab dulu. Begitu kita sudah menjadi manusia yang beradab, maka barulah dikasihkan ilmu itu. Ya. Karena kalau enggak, ya tadi sombong dan keras kepala. Dan ini penyakitnya akan ngajak debat banyak orang. Ya. Nah, padahal tidak ada di atas langit itu pasti ada langit.
Ada orang yang merasa paling pandai. Yang terakhir adalah tidak pernah puas dengan ilmu. Terus belajar, belajar, belajar. Ya, ciri orang berilmu adalah tidak berhenti belajar. Gitu. Ya, setiap aku mendapat pelajaran dari masa, dari waktu ya, setiap itu pula aku tahu segala kekurangan akalku. Ya. Setiap ilmuku bertambah, maka setiap itu pula bertambah pengetahuanku akan kebodohanku. Ya. Jadi yang pertama itu orang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Ya, makanya sok pemintar ya. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu yang disebut dengan apa namanya? Unconscious incompetent, ya. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu tidak kompeten. Nah, terus belajar, ya. Nah, karena dia sadar, maka dia belajar. Nah, ketika dia belajar, maka dia akan tahu bahwa banyak hal yang sebetulnya saya tidak tahu. Ya, inilah yang disebut dengan conscious incompetent. Dia sadar bahwa dia itu nggak kompeten, makanya belajar terus. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Itu ada tangga belajar gitu ya. Kalau di dunia pendidikan ada itu ya. Nanti ada di atas itu ada dia tahu bahwa dirinya tahu. Ya, conscious competent. Nah, yang paling tinggi adalah apa namanya? Unconscious competent. Jadi sebetulnya kita tahu, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu tahu ya. Nanti banyak itu bahasanya. Begitulah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam adab dalam menuntut ilmu. Wallahu alam. Moga-moga yang sedikit ini bisa mengilhami kita semua, terutama saya sendiri ya. Ini buat sekali lagi buat memotivasi saya. Syukur-syukur Mas Imam yang sedang ambil MM bisa termotivasi juga Mas Igos tadi dan semua kawan-kawan ya. Moga-moga yang ya sederhana, memang ini masalah sederhana, tapi yang sederhana ini kelewatan itu fatal ya. Dan seorang profesor sudah mengatakan akar masalah dari umat ini adalah the loss of adab, the loss of discipline ya. Hilangnya nilai-nilai adab ya, terutama pada ilmu pengetahuan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Imam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah, Ustadz ini ngebut sedikit ya. Ya, silakan dinikmati dulu air putih sehat. Ini ada pertanyaan dari Kang Arya. Saya sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi Kang Arya dulu lah ya sudah tulis di sini. Ustadz, kalau kita pelajari ilmu agama Islam, kita dapatkan sekaligus pelajaran adabnya. Bukankah begitu, Ustadz? Jadi penting berbekal ilmu agama Islam sejak dini sebelum belajar ilmu yang lain. Wah, ini yang dari pesantren enak banget, ini yang enggak cemburu sebenarnya. Silakan Ustaz. Ya belum tentu Mas Igos, Mas Arya ya, Mas Arya. Belum tentu orang belajar agama dapat adabnya ya. Ini pertama orang Barat ya, para orientalis itu ilmu agamanya mungkin jauh di atas kita. Ya, Snoop Gungrunya, ya Ignace Goldziher, ya mereka hafal Al-Quran, mereka paham hadis, membuat ensiklopedia. Orang Islam itu tidak punya ensiklopedia hadis, ya, tapi orang Barat membuat. Itu ilmu agama semua, tapi mereka tidak belajar adab. Ya, nah mungkin di antara kawan-kawan ada yang tahu kitab Ihya Ulumuddin, ya, karangan Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin itu artinya menghidupkan ilmu. Ihya itu ya dari kata-kata hayat ya, ilmu hayat kan ilmu hidupnya. Al Ihya itu ya, pesantren Al Ihya kan ada ya, artinya menghidupkan. Ulumuddin, ulum ilmu, din agama, menghidupkan ilmu agama. Nah teman-teman semua, Imam Ghazali itu hidup abad ke-12, hidup ke abad 12 Masehi atau hidup ke abad ke-5 Hijriah, di mana peradaban Islam itu sedang tinggi-tingginya, di mana ilmu berkembang, ya, termasuk ilmu agama. Nah, tapi kenapa Imam Ghazali menulis kitab menghidupkan ilmu-ilmu agama, padahal ilmu agama itu bertebaran, katakanlah seperti itu ya. Nah, kalau kita baca kitab Ihya itu ternyata tidak membicarakan ilmu,
contoh ya tentang wudhu, ya sholat, wudhu, puasa, zakat dan sebagainya. Tidak dibahas fikihnya, tidak dibahas ilmunya, tapi rahasia wudhu, rahasia sholat, rahasia puasa. Jadi apa namanya hikmah di balik perintah-perintah Allah itu, esensinya apa tuh namanya, insight yang ada di dalam ibadah-ibadah itu yang digali. Kenapa demikian? Karena pada zaman Imam Ghazali itu hidup, orang belajar agama untuk kepentingan dunia. Karena pada waktu itu ya pegawai negeri itu seperti qadhi, ya hakim, ya itu digaji sangat besar. Karena mereka ini mewakili pemerintah ya untuk menjadi aparat-aparatnya, dan mereka yang diterima adalah orang yang berilmu, orang yang lulusan perguruan tinggi lah katakanlah seperti itu. Nah, karena Imam Ghazali merasa resah, ini orang belajar agama, belajar fikih, belajar bahasa Arab, nahwu, shoroh, ya, bahkan belajar tasawuf, tapi tujuannya untuk dunia. Makanya ya dia menulis kitab ya Ihya Ulumuddin yang mengembalikan makna ilmu agama. Ya, artinya apa? Pada zaman dulu pun orang belajar agama belum tentu disertai dengan adab. Ya, makanya penting ya. Sebetulnya kalau kita belajar ta'limul muta'alim ya, kalau kita belajar pesantren itu kitab yang pertama kali dipelajari adalah ta'limul muta'alim ya, atau yang karangan Syekh Hasyim Asy'ari itu ya, Adabul Alim wal Muta'alim. Itu kitab-kitab itu dipelajari di awal kita masuk pesantren, Mas. Ya, jadi diajari adabnya dulu. Ya, memang itu boleh terpisah, boleh jadi satu ya. Harusnya sih jadi satu. Memang kalau kita belajar adab, al adabu qoblal ilm. Adab sebelum mempelajari ilmu. Ya, adab itu sendiri kan ada ilmunya. Ya, kita adab makan. Ya, ambil yang paling dekat, jangan makan dengan tangan kiri. Kemudian dan sebagainya itu kan ilmu juga ya, sebetulnya kita dapat dari mana kalau tidak dari ilmu. Jadi itu saling apa tuh namanya, ada istilah berkelindan itu apa ya, saling menyatu lah begitu ya, gitu Mas ya. Jadi jangan lengah juga misalnya memasukkan anak kita ke pesantren, oh udah belajar agama ya, guru-gurunya ustadz-ustadz ya, tapi patut dicek gitu, anak kita itu mempelajari adab atau tidak. Wallahu alam ya, moga-moga tidak menuduh pesantren-pesantren tidak mengajarkan adab, tapi sebagai orang tua, karena kembalinya nanti tanggung jawab anak itu adalah pada kita sebagai orang tua. Kita cek apakah di sekolah diajarin adab atau tidak, karena adab lebih penting. Jangan senang dengan anak ranking 1 ya, anak juara olimpiade ini, olimpiade itu, tapi dia tidak punya adab. Ya, di Semarang beberapa tahun yang lalu ya, ada KPAI itu melaporkan seorang guru ya, KPAI karena dia bersama seorang orang tua murid melaporkan seorang guru. Nah, apa yang dilaporkan? Anaknya itu tidak lulus SMA. Padahal di Semarang itu pada waktu itu ya, dia ranking 3 untuk UN. Gitu. Nah, kok tidak diluluskan? Nah, gurunya memberi penjelasan bahwa anak ini akhlaknya tidak baik, sering bolos, gitu kan? Ya. Kemudian banyaklah ya yang menunjukkan bahwa anak ini kurang adab, kalau diluluskan bahaya. Nah, ini kalau menurut ilmu pendidikan ini bagus sebetulnya guru ini, tapi sayangnya karena ada tadi ya orang tuanya protes, lu anak saya ini ranking 3 satu Semarang, ya. Terus KPAI-nya juga ikut-ikutan. Ini bisa mendemotivasi anak yang sudah ranking 3 kok nggak lulus gitu. Ya, padahal tadi adab lebih penting daripada ilmu. Ini kalau anak ini diluluskan ya, ya kemungkinan dia nanti nggak akan jadi orang baik. Gitu ya Mas ya. Mungkin tidak memuaskan tapi paling tidak bisa menginspirasi lah. Terima kasih Ustaz Budi. Ya, makasih. Makasih ya Kang Khusus Arya. Ini ada yang langsung pengen langsung nih Abi Hakim. Silakan disampaikan langsung. Mungkin dibuka kameranya dulu. Alhamdulillah, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat semuanya, Ustaz Budi, Alhamdulillah. Gus Imam, dan kawan-kawan. Amin, alhamdulillah. Setelah saya menyimak materi ya, nah, saya ingin tanya Ustaz.
bahwa kita wajib mengedepankan adab dibandingkan ilmu. Berarti hukumnya ketika kita mengedepankan ilmu berarti haram dong. Begitu. Gimana kalau kita mengedepankan ilmu dibandingkan adab berarti kita berdosa. Sebegitu nggak, Ustaz? Ya. Artinya kalau berdosa berarti hukumnya haram, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, ketika di era sekarang ini, negara kita ini kan banyak ya rusak gara-gara pimpinan kurang beradab, guru kurang adab, dan sebagainya, kan begitu ya. Termasuk lingkungan kita, ada pun juga pesantren yang ada yang kurang adab, kan gitu. Betul, saya setuju dengan Ustaz Budi. Kita harus lihat dengan baik, walaupun di pesantren, apakah mengajarkan adab apa tidak. Segitu pentingnya adab, kan gitu. Nah, ciri-ciri umum. Saya mintanya, ciri-ciri pertama ya, pertanyaan saya, hukumnya itu gimana kalau mengedepankan ilmu dibanding adab? Kedua, ciri-ciri umum ya yang mengedepankan ilmu dibandingkan adab apa kira-kira? Terutama di lingkungan kita aja deh, misalnya ketua RT, ketua RW dan sebagainya. Jangan ke presiden, kejauhan. RT, kepala keluarga dan sebagainya. Takut juga ketangkep. Ya, betul. Demikian Mas Udi, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya lupa di Ihya ya. Sepertinya ini mohon maaf nanti saya cek lagi ya. Sepertinya benar ya. Jadi memang kita meninggalkan adab hanya untuk ilmu itu hukumnya haram. Ya, bukan ilmunya haram ya, tapi meninggalkan adab itu haram hukumnya ya. Paling tidak makruh. Di kitab Ihya itu berkali-kali ya disampaikan bahwa kalau ilmu tidak disertai dengan adab ya, atau tujuan ilmu itu bukan untuk akhirat, itu haram ya. Makanya sebetulnya ini kan masalah ini tidak sederhana, karena di sekolah-sekolah bahkan di perguruan tinggi itu kan nggak ada hubungannya ya. Dosen masuk buka halaman 10 ya, ini rumus kimia gini, udah tanya jawab segala macam, pulang. Adabnya di mana itu? Nggak ada ya. Bukan tidak beradab, tapi dia hanya mengerjakan ilmu saja gitu ya. Nah, ini memang pendidikan yang kita terima memang ini warisan dari Barat gitu kan. Ketika kalau kita balik ke belakang tahun 1901 ya, pemerintah Belanda menerapkan namanya kebijakan politik etis, yaitu sekolah-sekolah Belanda didirikan. Ini menggantikan sekolah-sekolah yang di pesantren sebetulnya. Umat Islam atau orang Indonesia pada waktu itu sekolahnya di pesantren. Tapi kemudian untuk anak-anak inlander gitu ya, pegawai-pegawai Belanda itu disekolahkan, dan kemudian ketika setelah selesai Republik ya merdeka, ya sekolah-sekolah itu yang mendominasi. Ya, tapi kalau kita lihat pada zaman kita kecil masih ada pelajaran-pelajaran budi pekerti, masih ada ya. Saya masih punya itu buku pelajaran budi pekerti. Kemudian ada apa tuh namanya PKK itu ya. Ada banyak lah ya ke pelajaran-pelajaran yang dikaitkan dengan nilai gitu kan. Tapi sekarang ada atau tidak, ya itu tugas kita bersama ya. Itu seperti itu. Nah, tadi contohnya apa gitu ya? Ya betul. Contoh pendidikannya ya sebagian besar di tempat kita, tapi ya mungkin ya jangan se-ekstrim itulah ya. Ya sekolah yang tidak mengajarkan adab ya. Saya melihat sekarang ini kurang. Orang itu jangan mengatakan tidak ada lah ya, nanti kasihan juga ada sekolah-sekolah yang memang mengajarkan. Jadi memang karena benar-benar anak ini, mungkin salah orang tuanya sendiri sih ya. Orang tua itu kan ini anaknya pinter, ranking gitu kan, di lesin ini, lesin itu ya. Tapi dia meninggalkan adab gitu. Nah, kalau kita lihat ya apa namanya model-model sekarang ini ya, kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kemudian revolusi industri 4.0, terus artificial intelligence ya, semua perkembangan teknologi itu mengarahnya hanya kepada ilmu saja. Nah, kalau umat Islam mau eksis, tidak mau tergilas dengan hal-hal semacam itu, ya masukkan adab di apa namanya semua kurikulum pendidikan kita gitu.
Ya, kalau kita kecil ya, misalnya gini ya, ada lagu TK itu saya masih ingat ya. Eh, Siji loro telu ya, astane sedeku mirengake bu guru munda apa itu namanya. Jadi diajarin tuh di TK itu ya, Iya. sikapnya di ini itu bagian dari adab gitu ya. Ada guru mendengarkan supaya kita paham dan sebagainya gitu ya. Nah, saya kalau ngeliatin di depan saya ada TK ini, TK Islam lagi ya. Jadi ajarinya itu ya, bebeknya bergoyang wek-wek gitu ya. Nggak ada nggak ada nilai-nilai adab begitu ya. Ini tantangan kita ini Mas. Nggak cuman merasakan hasilnya ya. Kemarin kasus-kasus coba lihat. Ya, ini kan pesantren ya, menggauli murid-muridnya. Kemudian apa pokoknya ini saya itu ngelihat berita itu ya, ya ini memang kita ini kehilangan adab ya, kehilangan apa namanya nilai-nilai nggak usah mungkin Islam ya, nilai-nilai keindonesiaan ya, budaya lokal ya, lokal wisdom kita juga sebenarnya sudah ditinggalkan ya, kayak dulu. Nah, ini tugas kita bersama, paling tidak kita selamatkan anak-anak kita lah. Ya, kalau ngurusin anak orang lain kan susah juga. Udah, anak kita yang penting adab. Selamatkan anak kita dari fitnah dunia ini dengan adab ya insya Allah. Dan kita nanti akan senang itu melihat anak kita ya datang cium tangan saja. Ya, itu kita sudah senang ya. Nah, makanya kan doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun ya. Anak kita itu senang apa namanya enak dipandang, menjadi permata hati kita. Ya, nah itu bukan karena dia pinter, bukan karena kadang-kadang kalau pinter susah dikasih tahu juga ya, ngeyelan gitu ya. Ya pinter, canggih nggak apa-apa, tapi yang penting dia punya adab. Ya, dia merendah di kita. Kalau ngomong di depan orang tua, nadanya nggak tinggi. Ya, kalau berargumen nggak ngeyel dan sebagainya. Ya ini apa namanya? Bagi kita orang tua ya itu lebih suka melihat anak itu seperti itu sebetulnya ya daripada anak itu juara ranking dan sebagainya. Ini sekali lagi bukan seperti bukan mengesampingkan ya masalah kecerdasan intelektual ya. Itu silahkan digenjot ya, tapi jangan jadian itu yang utama. Ya, seperti kita ini boleh nggak kita orang Islam tuh kaya? Ya boleh aja. Boleh nggak kita punya Ferrari, punya Mercy, punya BMW? Boleh saja, tapi bukan tujuan utama kita hidup itu. Tujuan kita hidup adalah beribadah, beramal soleh. Adapun sambil beribadah dan beramal soleh, Allah kasih rezeki kita untuk beli apa namanya villa di Bali misalnya, ya nggak masalah. Tapi itu kita hidup tujuannya bukan itu kok. Ya, sama ya. Anak kita sekolahkan tujuannya bukan pinter gitu. Ya, kalau pinter nggak usah sekolah itu mungkin bisa sekarang googling aja sudah dapat ya kursus-kursus ada Udemy, ada skill apa namanya skill academy, banyaklah di LinkedIn juga kalau kita mau belajar yang berbayar itu bisa. Tapi adab itu harus kita tanamkan dengan cara keteladanan, role model. Hanya kita masukkan ke pesantren itu supaya dia ngikutin kiainya seperti apa. Tapi kalau kiainya itu ya tadi tidak punya adab, ya akhirnya pagar makan tanaman juga. Nah, ini buat kita ya harus hati-hati. Nah, di rumah kitalah yang menjadi role model ya, susahnya itu ya. Saya merasakan menjadi orang tua itu paling berat itu bukan kita mencari nafkah, ya memberi contoh ya. Betul. Contoh maaf, menjadi contoh. Ya. Kalau memberi contoh itu masih gampang. Kamu belajar dong, itu kayak anak sebelah itu ya, anaknya siapa itu. Itu kita memberi contoh. Tapi kalau menjadi contoh, kita yang harus melakukan gitu ya. Ada seorang kapten yang ngajari anaknya main piano, ya, anaknya nggak bisa-bisa gitu. Ngomel lah si bapak ini, nggak bisa-bisa anak sekecil kamu itu apa Beethoven itu ya, tahu ya Beethoven ya komponis itu ya Beethoven itu seusia kamu udah menciptakan lagu, anaknya nggak terima dibanding-bandingkan. Nah itu Jenderal Sudirman seusia bapak sudah jadi jenderal, bapak masih kapten ya. Nah itu karena kita memberi contoh maka bisa jadi bumerang ya. Yang penting menjadi contoh. Nah, itu yang paling berat itu menjadi orang tua kayak gitu ya. Setuju nggak itu? Ya, Itu ya Mas ya.
Ya. Oke. Hakim puas atau belum puas nih? Tampaknya Ya. wajahnya belum puas nih. Dari Harus dulu belum wajah puas, saya harus belum memang puas. tidak Karena kalau udah puas memuaskan. berhenti belajar. Bukan Ya. begitu, wajah saya di dulu tidak memuaskan memang, Mas. Saya lanjut boleh ya? Boleh, silakan. Jadi gini, saya berkeyakinan bahwa hukum yang meninggalkan adat atau mengedepankan ilmu itu haram. Ya. Karena jelas dalilnya jelas ketika Rasulullah diutuskan untuk menciptakan makarimal akhlak. illa makarimal akhlak, kan seperti itu. Artinya apa? Kalau itu haram, kalau itu dan dilanggar, maka faktanya akan kelihatan di lingkungan kita, mungkin di negara kita, bahwa kalau adab atau akhlak ditinggalkan, maka kehancuran yang ada, kan begitu ya? Ya. Nah, kemudian saya sedih juga nih Mas nih, ketika berbicara usia kita rata-rata 53, ada 54, ada 52, sedih juga ini. 54 Saya itu sendiri, RCD biasanya. apalagi RCD kata. Enggak lah, Jadi, pendalaman itu bukan RCD, pendalaman. Ketika ingat usia kita sekarang, ya Allah ya Rob, kurang banget ya dulu ya nimba ilmu agama, kan begitu ya. Ya. Nah, ketika kita mau mencontohkan ke anak kita, ke keluarga kita, ke lingkungan kita, sulitnya setengah mati. Nah, ketika udah tulang-tulang udah mulai urat-urat udah mulai kendor, bergerak dikit mulai sakit, kita menyesal itu. Nah, artinya apa? Penyesalan itu berarti kita yakin proses awalnya adalah salah, melanggar perintah agama lah kalau kita gitu ya. Jadi konteksnya kan agama nih, tidak yang lain-lain kan gitu loh. Nah, jadi jadi sedih juga, saya berceritanya juga sedih ya. Artinya ketika saya berkaitan batu haram, apapun itu kita sebagai seorang muslim maka harus kedepankan akhlak. Saat ini saya melihat ketika ketemu ponakan, anak teman, sahabat kita, salamannya saja tidak pakai dicium tangan, nempel di jidat. Sedih loh itu, sedih banget itu loh. Ya. Mending ya nggak usah dicium-cium lah kalau seperti itu, kan begitu. Artinya itu pengkikisan adab kan. Sedih juga lagi mendengar, nggak apa-apa kalau sama ponakan, sama bibi cium tangan, kalau orang lain jangan ya. Ada orang tua itu tuh faktanya seperti itu gitu loh. Nah artinya mudah-mudahan ya, ini juga sharing aja ya Mas ya. Ya, monggo. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan memang saya yakin adab itu nomor 1. Karena tujuan Rasulullah juga diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, semakin banyak pesantren di negara kita, banyak pendidikan agama, lembaga pendidikan, tapi akhlaknya makin marit-marit. Faktanya seperti itu. Dulu tahun 88 kita masuk Bogor, ketika kita lihat orang Sunda dikasih tahu orang tua kan, atau senior-senior. Nanti kalau lihat oleh depan orang bilang punten ya. Punten, mau enggak? Sekarang enggak ada Mas. Nyapanya pakai klakson. Nyapanya pakai klakson. Tin. Kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Betul, itu udah berapa tahun tuh. Nah, memang kalau memang ini mau benar ke akhlak-akhlak generasi ke depan ya, mungkin anak cucu kita itu memang mau tidak mau adab dikedepankan. Demikian Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini ya Mas Imam ya. Tambahan luar biasa juga. Kita merasakan keprihatinan yang sama sebetulnya. Dan kita berusaha sekuat mungkin untuk menahan itulah ya, laju globalisasi dan sebagainya. Saya kemarin dengar reelsnya siapa namanya? Surya ya. Surya tahu kan? Pelawak itu. Yang di Lapor Pak itu. Dia ngobrol, dia menceritakan, dia datang ke rumahnya Tora Sudiro gitu ya. Mungkin ada yang lihat juga lah. Dia bilang itu siapa Tor? Ini pacarnya anak gua gitu kan. Jadi ada perempuan muda gitu kan, pakai celana pendek, duduk kalau orang Jawa bilang itu tingkring gitu ya, atau apa di sofa gitu ya. Ini orang bukan mantu, bukan siapa, mantu pun juga nggak kayak gitu. Ini masih pacarnya anaknya itu kan. Terus datang itu kan, Pak Kamarung gitu kan. Jadi kayak gitu. Pak Kamarung. Cium tangan gitu kan. Orang tua ini datang kayak gitu. Jadi memang zaman sekarang ini tergerus lah ya nilai-nilai itu oleh budaya asing yang mungkin yang penting kita kan jadi orang baik ya. Ya baik itu penting ya, tapi tadi adab itu termasuk dari bagian yang disebut penting itu sendiri atau baik itu sendiri itu adalah adab ya.
Nah, itu nggak gampang itu Mas Imam, karena ini masalah ya adab atau akhlak itu kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya itu adalah suatu hayat atau suatu perbuatan yang karena diulang-ulang dia sudah menjadi suatu kebiasaan yang spontan, yang keluar langsung dari dalam diri tanpa dipikir-pikir. Ya, kata Aristotle dengan juga kita adalah kebiasaan kita yang diulang-ulang. Ya, jadi seorang Mas Imam ini adalah ya karena kita semua tahu karena setiap pagi syiar olahraga itu adalah ya seperti itu tuh ya. Nah, akhlak itu juga sama. Kalau kita disebut bahwa itu perbuatan yang sudah mengakar lah ya, sudah langsung keluar tanpa dipikir-pikir, itu dengan pembiasaan. Nah, pembiasaan itu nggak gampang. Ya. Istilahnya tadi binatang buruan itu juga sama seperti ilmu tadi ya, harus diikat gitu, ya dijagain. Ya, saya berusaha untuk menerapkan praktek-praktek kehidupan dalam rumah tangga yang baik itu. Kemarin karena ada ini cerita sedikit ya Mas Imam ya. Ibu saya ini ada di sini ya. Terus dia ya ibu saya udah 92 tahun gitu ya. Nah, beliau mengatakan bahwa ya makan bareng di meja makan. Ini biasanya kita kan kalau makan yang udah lapar ngambil ya sendiri-sendiri atau ada TV nonton di depan TV sambil makan. Ya, alhamdulillah ada orang tua ini kita sekarang makan 3 kali itu di meja makan. Ya, ada ya toto dahar segala macam ya lengkap dengan piringnya dengan ini semua ditata seperti kita makan orang zaman dulu itu. Ya, kata ibu saya, nanti anak-anak kebetulan anak saya udah 26 tahun ya, perempuan belum nikah, yang kedua 23 tahun juga baru mulai kerja. Ini mereka ini nanti ketika berumah tangga, yang pertama kali dilakukan itu adalah melihat orang tuanya. Ya kan orang ketika berkeluarga seperti kita dulu ya, itu kita kan nggak baca buku, nggak kursus segala macam. Apa yang kita lakukan itu adalah apa yang kita dapatkan dari orang tua kita. Kalau pas makan duduk di meja ya karena kita ngikuti orang tua kita. Ya, rumah disapu pagi dan sore, dia ngepel kan. Kebetulan kita nggak ada pembantu. Jadi dibiasakan pagi sore itu nyapu ngepel, ya gantian anak-anak itu. Karena itu nanti kebiasaan itu yang akan diikuti, akan ditularkan pada anak-anak. Ya, dan ternyata nggak gampang. Ya, sekarang ibu saya kembali ke adik saya di Bogor, ya kebiasaan makan di meja makan kadang-kadang hilang juga. Coba mengajak makan di meja makan saja. Harus ada supervisornya. Supervisornya. Iya baik. Aduh Mas itu udah 9:30 ini katanya mau cepet-cepet ini malah cepet ya rupanya ini ya. Tapi memang saya tadi juga ingin menanyakan, pertanyaannya sudah didahului oleh Cak Hakim tadi ya, mengapa banyak kasus guru sekolah agama banyak kejadian kekerasan seksual ya. Tapi kontradiksi juga di luar negeri itu gini, Indonesia itu belajar banyak banget bebannya gitu kan, sampai harus kursus gitu kan. Di luar negeri nggak ada tuh kursus, yang diajarin jujur sama berbuat baik. Nah kalau kita menuduh globalisasi kan jadi agak ya. Betul juga ya Ustadz ya, iya kan? Iya. Memang ada nilai-nilai yang bisa kita ambil ya, seperti tadi kejujuran, konsistensi, kedisiplinan gitu ya. Jadi di tempat mereka ada, di kita nggak ada. Gitu. Dan berbuat baik, Ustaz. Meskipun nggak mencari berkah, berbuat baik itu dibutuhkan. Terutama budaya ngantri itu ya. Kemarin ada Fortuner yang nabrak Brio ya, apa itu namanya? Ngelihat nggak itu? Kok ya ada orang seperti itu ya? Marah jadi ditabrak-tabrakin mobilnya, kemudian dipecah dengan samurai. Itu apa gitu ya, siapa yang mendidik orang tuanya, itu gurunya siapa gitu. Nah, tapi yang jadi headline itu kenapa mobil Fortunernya disebut-sebut pengendara Fortuner gitu, padahal ada namanya itu. Ya. Mungkin juga tantangan sekolah terus jadi guru, jadi guru lebih tinggi lagi, tantangannya memang begitu ya.
Ya, sampai akhirnya bisa terjadi kekerasan seksual itu guru agama lagi mungkin memang ujiannya di situ tambah tinggi Iya. tekanannya. Atau memang dari awal itu tidak diikuti dengan adab itu. Orang belajar fikih, belajar rukun sholat, ya syarat sah sholat gitu ya. Tapi tidak memasukkan nilai-nilai di situ. Jadi pola pikirnya, world view-nya itu tidak dibangun dari awal. Nah, ini yang akhirnya ya nggak apa-apa lah, mungkin ya namanya setan kan seluman-selumun itu ya. Kita lengah sebentar masuk itu dia. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Ya, tantangannya luar biasa. Rupanya temanya ringan, sederhana, tapi bahasanya luar biasa. Berarti betul pilihan topik hari ini, Ustadz Budi ya. Ini harus disudahi nih kalau nggak gini sampai Ya, malam ini. setuju. Nggak boleh nanya Oke. lagi ya. Baik, terima kasih Ustadz Budi sudah diberikan ilmu yang sangat bagus ya, adab, ilmu beradab. Nah, untuk menuntut ilmu lagi, kira-kira mutlaknya seperti itu ya. Baik, saya pikir kita harus tutup. Mungkin tidak saya simpulkan. Silakan Mas Ustadz Budi bisa dipimpin doanya supaya ilmu kita ini berkah yang kita dapatkan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Imam, kawan-kawan semua. Teman-teman angkatan 25, Jigo, Arga Cita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, hati kita tengadahkan tangan untuk memohon kepada Allah. Semoga di akhir hidup kita ini Allah memberikan senantiasa keberkahan. Ya, keberkahan ya, al-barokah wa al-barokatu hiya ziyadatul khair. Ya, yang disebut berkah adalah selalu bertambahnya kebaikan buat kita. Dan juga diberikan kesehatan. Juga kemarin saudara kita Mbak Mia ya ke Seripahan, ibunya wafat. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, ampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dan ditempatkan di tempat terbaik yaitu surga, dan Mbak Mia sekeluarga diberikan ketabahan serta sabaran dalam menerima ujian ini. Dan kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan senantiasa mengedepankan adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila diniyah wa kullin niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Budi. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Matur nuwun, Mas. Assalamualaikum.